Jordi Amat juara Piala FA Malaysia. Jordi Amat berhasil membawa Johor Darul Takzim JDT menjuarai Piala FA Malaysia 2023. Jordi Amat bermain selama 90 menit penuh dan bertugas sebagai kapten ketika JDT mengalahkan Kuala Lumpur City 2-0 pada final Piala FA Malaysia di Sultan Ibrahim Stadium Johor Bahru, Sabtu 22 Juli 2023. Piala ini menjadi yang keempat untuk Jordi Amat sejak bergabung dengan JDT pada pertengahan tahun lalu. 3 trofi lainnya ialah Piala FA Malaysia 2022, Piala Malaysia 2022, dan Piala Sumbangsih 2023. Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand catatkan asis ciamik. Pemain timnas Indonesia di luar negeri lainnya Marcelino Ferdinand tampil ciamik ketika membela KMSK Deinze beruji coba dengan sesama tim Belgia, KVZ Winkelsport. Namun KMSK Deinze hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan klub kasta ketiga Liga Belgia itu di Stade Le Canorier, Belgia pada Sabtu 22 Juli 2023. Marcelino mencatatkan asis untuk gol KMSK Deinze yang dicetak Sven Braken. Gelandang berusia 18 tahun itu memberikan umpan terobosan yang disontek rekan setimnya tersebut. Sementara itu gelandang naturalisasi timnas Indonesia Ivar Jenner makin impresif setelah dipromosikan dari Jong Utrecht ke FC Utrecht. Ivar Jenner membukukan 1 asis untuk gol pertama FC Utrecht ketika kalah 2-4 dari klub Ukraina Shakhtar Donetsk. Ivar Jenner baru bermain pada menit ke-75 untuk menggantikan Jens Toornstra. 4 menit berselang, pemain berusia 19 tahun itu memberikan umpan brilian kepada Sean Kleiber untuk membobol gawang Shakhtar Donetsk. Timnas Indonesia U23 belum tentu gelar pemusatan latihan untuk Piala AFF. Timnas Indonesia U23 belum dipastikan menggelar training camp TC untuk persiapan menghadapi kejuaraan Piala AFF U23 2023. Salah satu faktornya ialah menanti keputusan dari pihak klub. Sebagai informasi, gelaran Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand mulai 17 hingga 26 Agustus 2023 akan bergulir bersamaan dengan penyelenggaraan kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Artinya pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U23 harus meninggalkan klub di tengah kompetisi. Hal inilah yang berpotensi memunculkan protes dari pihak klub. Apalagi kejuaraan ini tak tercantum dalam kalender FIFA Matchday. Oleh karena itu, jajaran pelatih yang dinakodai Sintayong sampai saat ini masih belum bisa memastikan apakah pemusatan latihan akan digelar untuk mematangkan persiapan Garuda Muda di kejuaraan tersebut. Kumpulkan donasi 25 juta, Bonek bayarkan denda Komdis PSSI untuk Persebaya. Supporter Persebaya Surabaya Bonek berhasil menghimpun donasi untuk membantu manajemen klub. Mereka telah mengumpulkan dana sebesar 25.192.700 rupiah demi membantu klub Bajul Ijo. Penyerahan dana hasil donasi itu dilakukan oleh Bonek saat jeda turun minum laga Persebaya kontra Rans Nusantara dalam pekan BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu 23 Juli 2023 sore. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya mendapat sanksi berupa denda sebesar 25 juta dari hasil sidang pada 20 Juli 2023. Sanksi itu disebut muncul setelah ada supporter Persebaya yang menyusup masuk ke pertandingan tandang melawan PSIS Semarang. Bobotoh sebar pamflet hujatan untuk manajemen Persib. Konflik Bobotoh dan manajemen Persib Bandung semakin panas. Belum lama ini Bobotoh melakukan aksi terhadap manajemen Persib dengan menyebar dan menempelkan pamflet di beberapa ruas jalan di kota Bandung. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan Bobotoh terhadap manajemen terkait persoalan tiket yang tak kunjung menemukan titik temu. Isi pamflet ditujukan kepada Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono. Dalam pamflet yang disebarkan, Bobotoh berisikan hujatan kepada sosok Teddy Cahyono, diantaranya tutup mata bos Teddy Damang dan prestasi atau bati. Selain itu beredar juga video beberapa orang yang berpakaian hitam-hitam menyalakan flare dan meminta Teddy Cahyono untuk mundur dari jabatannya di Persib Bandung. Video yang ramai di media sosial itu berdurasi 56 detik. Langsung nyetel, Zara Musdalifah cetak gol kemenangan untuk Cerezo Osaka Ladies. Belum lama ini klub sepak bola wanita Jepang Cerezo Osaka Ladies memperkenalkan Zara Musdalifah sebagai rekrutan anyar mereka. Tak butuh waktu lama bagi pemain timnas wanita Indonesia itu beradaptasi. Terbukti Zara Musdalifah sukses mencetak gol kemenangan saat Cerezo Osaka Ladies menang 1-0 atas Ehime FC Ladies dalam pertandingan uji coba Sabtu 22 Juli 2023 lalu. Cerezo Osaka Ladies menggelar pertandingan uji coba melawan Ehime FC Ladies. Pertandingan uji coba ini digelar dalam 3 babak dengan durasi 45 menit kali 2 dan 30 menit kali 1. Persebaya susah payah selamat dari kekalahan lawan Rans Nusantara FC. Persebaya Surabaya selamat dari kekalahan ketika menjamu Rans Nusantara FC pada laga pekan keempat BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya pada Minggu 23 Juli 2023. Persebaya Surabaya hanya mampu bermain imbang 2-2 kontra Rans Nusantara FC. Padahal tim berjulukan Bajul Ijo itu sempat unggul lebih dulu, kegagalan mengalahkan Rans bikin Persebaya masih susah menang ketika beraksi di Stadion GBT. Bajul Ijo selalu meraih hasil seri dalam 2 partai. Hasil tersebut membuat Persebaya Surabaya kini berada di peringkat 12 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan nilai 5. Mereka tertinggal 2 poin dari Rans Nusantara di urutan ke-7.
Elkan Bagot hampir main 90 menit penuh di laga Ipswich Town versus Stevenage. Jika di laga-laga pramusim sebelumnya, Kieran McKenna mencadangkan Elkan Bagot dan hanya memberi kesempatan bagi bek andalan timnas Indonesia itu tampil dalam 10 menit terakhir pertandingan, maka lain halnya saat Ipswich Town berhadapan dengan Stevenage dalam pertandingan uji coba Sabtu 22 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Lamek itu, Elkan Bagot dipercaya tampil sejak menit awal alias menjadi starter. Andalan Sintayong di timnas Indonesia itu pun terbilang tampil sangat apik saat mendapatkan kesempatan bermain. Elkan Bagot bermain selama 84 menit dalam laga ini. Mantan pelatih Jerman U20 akan bantu Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023. PSSI baru saja mengumumkan nama baru untuk posisi yang disebut sebagai konsultan pelatih timnas Indonesia U17 pada Minggu 23 Juli 2023. Sosok itu adalah Frank Warmoed, pria yang memiliki pengalaman melatih di Jerman dan juga Belanda. Dalam karir kepelatihannya, Frank Warmoed tercatat pernah melatih FC Groningen dan bahkan juga pernah menjadi manajer timnas U20 Jerman selama 2010-2016. Berdasarkan pengalamannya itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tanpa ragu menyatakan bahwa penunjukan Warmoed sebagai konsultan pelatih timnas U17 akan mampu meningkatkan kualitas dan strategi permainan di tim menuju Piala Dunia U17 2023. Tokyo Verdy akhiri paceklik kemenangan di Liga 2 Jepang 2023. Tokyo Verdy akhiri paceklik kemenangan di Liga 2 Jepang 2023. Sayangnya, pemain andalan timnas Indonesia Pratama Arhan tak turut serta membantu Tokyo Verdy meraih kemenangan di Liga 2 Jepang 2023 melawan Vegalta Sendai. Sebab namanya tak turut masuk skuad utama ataupun cadangan Tokyo Verdy kala melakukan lawatan ke markas Vegalta Sendai. Duel itu Vegalta Sendai versus Tokyo Verdy digelar di Eurotech Stadium Sendai Minggu 23 Juli 2023 sore waktu Indonesia Barat. Tokyo Verdy yang dihadapkan duel sengit dari tuan rumah berhasil menang dengan skor tipis 4-3.